Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melakukan wawancara singkat bagaimana bahan, desain, inspirasi siapa dan lain sebagainya tentang ya sebut sajalah driving stick for disability. Jadi stick atau tongkat mengemudi untuk penyandang disabilitas seperti Pak Ican ini. Jadi Pak Ican sekarang sudah naik kursi roda sama menyiapkan 3 alat dan mobilnya sudah standby ya. Kami persilakan Pak Ican, saya akan mengikuti beliau mengemudi. Ini dibantu ya oleh adik kita Fauzan menyiapkan alat-alat tadi. Kemudian oke. Saya di mana Pak kira-kira? Ada posisi di sebelah kiri. Oke, saya berada di posisi sebelah kiri. Saya Pak Ican. Cara pemasangannya bagaimana? Silakan Pak. Yang pertama apa Pak? Itu alatnya. Yang pertama gas ini. Oh, gas. Ini gas. Jadi gas ya. Gas begini. Ya, gas sudah dimasukkan ya. Udah masuk itu ya. Gas, kemudian itu rem. Oh, rem. Oh, langsung masuk ke rem situ ya. Rem. Kemudian yang satu lagi kopling terakhir. kopling. Oh, jadi sudah. dia cangkenoing gitu ya. Hanya sesimpel Jadi itu aja, bentuknya Pak. menyilang ya. Menyilang. Karena kopling harus jadi dekat sebentar dengan Pak, posisinya menyilang seperti ini. Ya. Jadi posisinya oke. Nah. Jadi bentuknya menyilang. Ya. Oke. Karena kopling harus dekat dengan gas. Nah, ini tangan beliau, kerutik moniknya segala macam akan Ya. kita praktekkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa Wata billahil azim. Ya, saya akan disopirkan oleh Pak Ican. ketika ini ya awalan saya mau masuk, mau ngoper ponseling. Ngoper perseniling ya Pak. Ya. Ini oke. Kopling saya injak. Itu Dari gitu. seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, Seperti ketiga jari saya. oh gitu. Inilah fungsi tuas ini. Oh, tuas itu ya Pak. Jadi apa itu Pak? Rem, kopling diinjak, dan gas. ditekan ya. Kopling dan gas. Ya. Oke. Masukkan gigi. Masukkan gigi, mundur ya. Bapak tarik pedal ini rem tangan. Ya. Nah, ini orangnya sangat ganteng. Nah, ini udah jalan ini. Jadi Udah mobilnya ini udah jalan. Jadi udah mundur ya. Jadi bukan pura-pura jalan tapi jalan beneran. Oke. Jadi inilah fungsi tuas ini tadi. Ketika saya itu. menekan kopling maka jari saya ini untuk menekan gas. Oh iya, nah, itu dipraktekkan. Jadi Ya. satu tangan ya untuk kopling dan gas. Ya. Oke. Jadi ketika saya akan ngerem, maka jari jempol ini untuk Iya, menekan dia setir. posisi rem dekat dengan setir. Ya. Jadi sehingga tangannya berfungsi untuk mengendalikan setir dan mengendalikan rem. Benar. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mobil kita udah meluncur. Ya. Inilah makanya saya Jadi gimana, mobil Pak? kita meluncur. Apa ada bedanya orang normal dengan saya? Nggak ada bedanya Pak. Ini Bapak nyaman merasakan? sekali. Nah, Jadi ketika sudah jalan normal maka saya ngegas di atas. oh seperti itu ya, ngegas Ya. di atas seperti itu ya. Inilah Luar biasa. situas yang di atas. Ya, kita lihat speedometernya juga itu kecepatannya udah 20 itu. Nah, sekarang kita akan belok haluan kiri. Jadi haluan kiri. Jadi mobil ini saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia mobil manual. Manual. Jadi beliau bisa mengendalikan semua tipe dan jenis mobil. Jadi termasuk alat berat. Ya. Ya, memang luar biasa. Kalau ada kesempatan pesawat, kita akan coba. Jadi kalau ada misalnya training untuk jadi driver pesawat Ya. atau pilot ya, Bapak siap ya? Siap. Siap. Karena kita yang namanya belajar nggak habis-habisnya kan. Luar biasa. Jadi udah kecepatan itu bahkan saya 40 bisa cuma normal. satu tangan kalau sudah berjalan dengan normal. Nah, ini satu tangan. Ini tangan saya masih bisa bebas ya. Mau saya merokok, mau saya minum bisa. Hanya dengan satu tangan ini saya mengendalikan. Berarti termasuk bercengkrama dengan
istri, anak-anak juga bisa Pak ya? sambil Bisa duduk? sekali, sangat Luar biasa. Jadi Jadi sebenarnya nggak ada yang ganggu kan? keterbatasan fisik itu tidak menjadi kendala. Benar. Bahkan Kalau- kaki saya bisa taruh di sini, Pak. Kakinya bisa untuk dilipat. membuktikan bahwa Hmm. kaki saya memang nggak berfungsi. Saya Oh, bawa jadi- mobil masih bisa jalan kan? Kakinya dilipat, orangnya masih nyetir Nah, dengan kalau saya kan lihat, enaknya. ini jalan, Jalan, betul, luar jalan, biasa. kaki saya dengan Kaki sulam. dilipat, ya. Ini, Nah, oke, luar bahkan bisa biasa. saya taruh sini, Pak. Oh. Kaki saya kan untuk membuktikan bahwa memang kaki saya tidak berfungsi ke pedal gas, kopling Ke dan pedal lain-lain. gas ya. Dan Bapak punya SIM ya? Punya SIM, Saya lihat SIM Bapak SIM normal. SIM normal, SIM SIM A. normal ya. Karena SIM saya A. bikin SIM itu tahun 2012 di Poltabes Palembang. Ya. Kebetulan sebenarnya untuk SIM penyandang disabilitas itu sudah ada. SIM D dia, Pak. Jadi karena di Sumsel waktu itu belum bisa pelayanan untuk membuat SIM D, maka saya buatlah SIM A. Makanya pada waktu saya buat bikin SIM A itu ada kontroversi, Pak. Karena saya disabilitas, dikhawatirkan nggak bisa. Makanya waktu itu tahun 2012 di Poltabes saya berani praktek. Nah waktu itu ada kejadian lucu juga, Pak, karena hampir semua orang yang lagi bikin SIM, para polisinya saya disorot, divideokan buat SIM itu. Heboh jadi, Pak. Nah, jadi tapi sekarang tahun 2015 ini untuk SIM D, pembuatan SIM D di Palembang sudah bisa. Sudah bisa ya, SIM D mungkin itu khusus SIM D untuk penyandang penyandang disabilitas. disabilitas Ya, kemarin ada ikonnya Ucok Baba, Pak. Ya, Ucok Baba. Kalau ada Ucok Baba kan bukan disabilitas, Bukan, hanya dia kan- keterbatasan pendek aja pendek. badannya. Dia kerdil, makanya dia, Oh. dia jadi ikon kemarin di Sumsel untuk pembuatan SIM D. Nah, mungkin ini karena saya belum sempat. Untuk kebetulan SIM A saya sudah mati. Nah, ini kedepannya ini saya akan bikin SIM D, Pak. SIM Sesuai, D ya. Itu. Luar biasa. Jadi ini bukan sekedar omong doang ya, tapi memang kenyataannya demikian. Dan luar biasa ya, bagi kita yang menyandang disabilitas tapi punya inovasi, punya kreasi untuk menciptakan alat sendiri dalam rangka pemuliaan diri. Bukan hanya untuk Pak Ican saja, tetapi bagi para penyandang disabilitas yang lain, seluruh dunia, umumnya ya. ya beliau siap untuk menjadi konsultan, Ya. menyiapkan alatnya, Ya. bahkan melakukan pelatihan penggunaan alatnya. Ya. Saya Betul, sekarang sudah berkeliling-keliling di kota ya, cukup luar biasa dan nyaman ya, tidak ada rasa gundah gulana itu dan ini, bahkan saya merasa lebih nyaman ya, merasa lebih nyaman, merasa lebih enjoy, merasa lebih terhibur gitu ya, bila dibandingkan dengan saya dikendarakan oleh orang-orang Jadi waktu itu normal kan, pada umumnya. Gimana Pak? Waktu itu kan pasti rata-rata orang hampir nggak mungkin katanya, Pak ya. Karena harus mengendalikan seluruhnya, mengendalikan gas, kopling, rem, setir, perseling gigi. Jadi dengan paling dua nggak tangan. tiga alat dikendalikan oleh dua tangan alat. Tidak mungkin dulu Tidak ya. mungkin. Nah, jadi makanya saya membuktikan. Nah, saya membuktikan itu, dan sekarang alhamdulillah sudah hampir dari 2008 sampai sekarang saya sudah bisa bawa mobil, dan bawa mobilnya mau ngebut saya bisa, Pak. Oh gitu ya. Nggak ada istilahnya kesulitan. Mau istilahnya ngebut, kalau kita lagi waktu pengen cepat bisa. Jadi kita standar seperti bisa, orang normal ya. Nggak ada. Oh itu udah ya. Nggak ada kendala, Pak. Oh ya, udah naik. Ya speedometernya udah pada angka 60 itu. Ya. Ya. Ya ini ya, saudara ya. Ini lihat, ini ada juga sopir motor ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa Pak Ican atau Pak Chandra itu bisa mengendalikan mobil layaknya seperti orang normal. Perjalanan beliau dari bincang-bincang tadi
sudah sampai ke Bengkulu. Bengkulu Lampung sudah Pak. Ya, Lampung. Sendiri Lampung. Ya, ke Lampung sudah ya. Ya. Kemudian ke nyebrang Pak. Nyebrang belum. Oh, nyebrang belum ya. Nyebrang Tapi belum. kalau untuk Lampung, Bengkulu, Bengkulu, Lampung, Palembang udah. Sudah. Karena Bapak istri berdomisili di Palembang, Palembang, betul. tentu tiap minggu atau tiap bulan ke Palembang. kota Palembang ya, Pak ya. Jadi kalau nyebrang memang belum sempat Pak, karena kebetulan Artinya belum ada rute Ya, belum ada rute. Tapi sebenarnya secara dari Ya. sisi kesiapan udah siap. ya, tidak ada kendala Tidak lagi. ada. Ya, Pak. Saya berada sekarang di daerah seputaran kota ya. Kota luar biasa ini kota. Jadi saya dikemudikan oleh sosok yang sangat optimis hidupnya. Beliau juga macam-macam usahanya. Jadi bengkel ada, sawah ada, kemudian juga ikut nambang ya kan. Jadi kontraktor, istri satu tapi apa namanya. Kemudian beliau juga punya gagasan-gagasan yang sangat luar biasa ya. Termasuk sekarang ini lagi merintis usaha-usaha yang sifatnya jasa tutorial untuk melakukan pemuliaan hidup, kualitas hidup bagi penyandang disabilitas. Yaitu jalan kita ini sekarang. Kita Jadi, mutar balik dulu Pak. Oh, kita mutar balik ini ya. Mencontohkan mutar di areal yang sempit. Nah, ini jalannya sempit, saudara-saudara. Nah, beliau akan memperagakan bagaimana memutar di jalan yang sempit. Jadi itu kerutik munik tangannya itu kelihatan jadi dua apa namanya, dua jari. Tidak ada masalah. Sopir, setir dan lain sebagainya. Tidak ada Luar masalah biasa, kan, nggak ada masalah. kesulitan, Betul. bisa saya lakukan. Jadi kalau saya saja juga bisa melakukan ini, kenapa yang lain ya? Jadi tidak ada yang tidak mungkin, sesuatu hal di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau berusaha, yakin, berdoa, jadi semuanya pasti bisa. Dengan kata lain, selagi masih ada yang bisa, jika kita mau pasti bisa. Kecuali di dunia atau di alam semesta ini sudah tidak ada lagi yang bisa. Maka kiamat itu namanya. Betul Kalau sekali. kita masih ada napas di dalam tubuh, insya Allah semuanya bisa terjadi. Kun fayakun kata Allah, terjadi maka terjadilah. Alhamdulillah saat ini saya bisa pakai mobil yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Akhirnya saya bisa. Nah, ini kita mutar lagi ke daerah sini ya. Luar biasa. Inilah Di tikungan tajam, sempit, jalan yang kecil ya. Cuma 2 meter aja juga bisa Ya, jadi diputar haluan. cerita menarik. Termasuk orang ini main juga nih. Luar Istri biasa. saya pertama kali ketika melihat saya bisa pakai Nyopir? mobil itu nangis Pak. Nangis istri ya. Karena dia sekarang sudah merasa mempunyai suami sempurna walaupun mempunyai keterbatasan fisik, tapi istri saya nggak pernah nganggap itu. Nah, dia katanya bilang semua bisa dilakukan oleh suaminya. Saya bisa bawa mobil. Dulu saya sebelum bawa mobil saya buat motor roda 3. Oh, motor roda 3 sebelum mobil ya. Sebelum mobil. Kalau motor roda 3 memang sudah banyak kan. Jadi memang nggak terlalu apa namanya heboh lah. Kalau motor kan. Buatan pabrik juga sudah ada roda 3 kan. Pak Ican, saya dapat banyak pelajaran dari Bapak. Pertama tadi ya, soal misalnya kategori sehat jasmani dan rohani. Sehingga saya sebagai akademisi Pak, saya ngajar di FISIP Universitas Lampung, memberikan sebuah kesimpulan bahwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang dimaksud itu perlu ada perubahan makna di dalam undang-undang atau rekrutmen ASN kita, kualifikasi di dalam pekerjaan, anggota DPR, termasuk calon-calon pejabat kepala daerah, presiden dan sebagainya. Jadi sehat jasmani dan rohani itu artinya orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas wajibnya secara tuntas ya. Nah, jadi jangan membedakan apa namanya hal-hal yang bersifat fisik gitu ya. Jadi
maknanya harus makanya saya bilang tadi Pak. Jadi harus ada definisinya, dijabarkan lagi makna luasnya Pak. Jadi kalau saya ini kan sehat jasmani saya sehat Pak. Rohani saya sehat, jasmani. Kalau saya nggak sehat, mungkin saya sudah terbaring di rumah sakit Pak. Betul. Ya saya nggak mau makan lagi. Seperti apa sudah diisolasi sama negara kan. Ya. Itu yang namanya tidak sehat jasmani. Kalau ini kan bukan sehat jasmani, keterbatasan saya. Jadi dan keterbatasan itu bukan dikehendaki. Bukan dikehendaki. Ya, Ini bahkan boleh kita katakan juga sesungguhnya sebagai rahmat juga dari Tuhan. Benar Pak. Jadi keterbatasan ini kan bukan kita kehendaki. Jadi ini ya kalau kita kembalikan lagi ke hidup, dari mana kita hidup, kan kita hidup diciptakan oleh Allah. Makanya Allah pasti menciptakan manusia itu pasti punya makna. Jadi mungkin kalau saya diciptakan sehat sempurna seperti orang-orang lain, mungkin saya nggak dapat hikmah seperti ini Pak. Nah mungkin saya jadi begal atau jadi perampok atau jadi apa namanya gigolo kan, nah jadi granat. Jadi itulah. Jadi mungkin makanya saya ambil hikmahnya di balik apa namanya musibah itu, di balik apa namanya bagian hidup ini ya pasti ada hikmah besar. Allah berikan. Jadi nggak mungkin, sekali lagi kepada penyandang disabilitas yang lainnya, yakinlah nggak mungkin kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk jadi cemoohan orang lain. Betul sekali. Jadi harus ada manfaat. Penjelasan dari Pak Ican soal inspirasi sudah, soal teknik proses bahan sudah, desain sudah, harapan kepada pemerintah sudah, harapan kepada keluarga penyandang disabilitas sudah, ya, termasuk misalnya harapan-harapan lain ke depannya. Praktek mengemudi dengan menggunakan stick yang Pak Ican ciptakan sendiri di bengkelnya juga sudah. Sekarang saya menikmati jalan-jalan sepuasnya keliling kota sampai tengah malam burat dengan Bapak Chandra Buana Putra. Sukses bagi kaum penyandang disabilitas. Kuatkan inspirasi, kuatkan spirit bahwa hidup harus memberikan makna dan kebermanfaatan bagi orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkenan memesan tongkat, inbox ke Facebook kami dan bisa menghubungi Pak Chandra secara langsung.